Halo semuanya, kali ini di depan saya udah ada dua buah motherboard dari brand ECS. Yang satu ini punya chipset Intel H61 dengan soket 1155. Dan yang satu lagi chipsetnya H81, soket 1150. Nah, kedua generasi atau soket ini adalah merupakan generasi dari Intel yang paling banyak dipakai untuk build PC rakitan Kirehore. Sebenarnya ini udah tergolong jadul sih, tapi performanya masih bisa diandalkan. Apalagi untuk kelas Core i5-nya yang masuk kategori Price Performance. i7-nya bagus juga sih, tapi rata-rata harganya masih kemahalan guys, alias beda jauh dari yang versi i5-nya. Jadi agak kurang worth gitu ya. Oleh karena itu nanti saya akan membandingkan performa gaming dan mungkin juga rendering ya, keempat prosi yang ada di depan saya ini. Ini mulai dari yang paling rendah adalah Intel Core i3 2100. Prosi Gen 2 yang harganya saat ini udah di bawah 100.000 dan biasanya udah termasuk heatsink fan bawaan. Oke, yang kedua adalah Core i5 2500 Gen 2 juga. Harganya saat ini udah di bawah 150.000, tapi performanya nggak bisa diremehin nih. Masih bisa disandingin dengan VGA macam GTX 1050 Ti, 1650 atau RX 570. Terus yang ketiga adalah Intel Core i3 4130 dari Gen 4 Haswell. Ini harganya 1112 ya dengan yang i5 2500. Cuma punya dual core, tapi TDP-nya jelas lebih rendah, jadi lebih ngirit daya. Yang terakhir adalah Core i5 4670 yang performanya juga nggak perlu diragukan lagi. Dengan harga yang cukup terjangkau, performanya nggak jauh beda dengan i5 Gen 6 macam 6500. Jadi menurut saya prosi ini masih lebih worth to buy. Oh ya, untuk pengetesan kali ini kalian bisa lihat sendiri ya, Mobo yang saya pakai ini, kemudian RAM yang saya pakai adalah Infineon Hyper-C 16GB, 8GB x 2, DDR3 1600. Kemudian untuk VGA-nya saya memakai Inno3D GTX 1660 Super. Ya, kemungkinan besar bakalan bottleneck. Tapi kan memang itu tujuan saya, supaya kita bisa tahu performa maksimal dari masing-masing prosi Kirehore ini. Oke, jadi langsung aja yuk kita pasang dan kita tes. Nah, jadi pembagiannya seperti ini ya. Dari kiri ke kanan, i3 2100, i5 2500, i3 4130, dan i5 4670. Pertama-tama saya tes di CPU Geekbench, dan hasilnya bisa kalian lihat. Untuk multi-thread, jelas i5 lebih unggul. Sedangkan skor single thread-nya antara i5 Gen 2 dengan i3 Gen 4 bisa dibilang setara guys. Kedua, saya tes di W-Prime. Di sini angka makin kecil makin bagus ya. Dan lagi-lagi i5 mendominasi. Untuk i5 Gen 2 selisihnya sedikit dibanding i5 Gen 4. Ketiga, tes di Cinebench R20. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, perbedaan performa keempat prosi terlihat jelas. Skor i3 Gen 4 ada di antara i3 dan i5 Gen 2. Oh ya, di sini saya juga cek prosi package power pakai HW Info ya, untuk melihat perbandingan daya listrik yang ditarik. Maksimum i3 2100 ada di kisaran 29 watt. i5 2500 di 54 watt, i3 4130 32 watt, dan i5 4670 di kisaran 52 watt. i3 ini emang bener-bener ngirit daya ya. Lanjut saya coba tes render di Adobe Premiere Pro 2019. Ini adalah salah satu video konten saya dengan resolusi Full HD dan kualitas bitrate 10 Mbps. Kalau nggak salah sih durasi videonya sekitar 6-8 menitan. Dan kalian bisa bandingin sendiri ya perbedaan kecepatan render keempat prosi ini. Sekarang kita ke game test. Assassin's Creed Origins. Resolusi Full HD, setting grafisnya very high. Di sini untuk i3 Gen 2 dan Gen 4 banyak skin yang patah-patah parah guys. Suka mendadak loading di tengah-tengah. i5 Gen 2 masih mendingan, latensinya juga lebih rendah. Sedangkan untuk i5 Gen 4 masih cukup lancar dengan FPS yang bisa dapat di atas 60.
Game selanjutnya Resident Evil 7. Resolusi Full HD, setting grafis very high juga. Di cutscene game ini, i3 Gen 4 kelihatan lebih unggul dari i5 Gen 2. Tapi saat in-game experience, FPS keduanya berimbang. Justru lebih banyaknya di i5 Gen 2. Dan perbedaan keempat prosi di game ini pun nggak terlalu signifikan ya. Mungkin cuman kentara di i3 Gen 2 ini aja yang FPS-nya paling rendah. Ya maklumlah karena ini bukan tergolong game yang berat. Lanjut ke game FPS yang lumayan berat, Crysis Remastered. Resolusi Full HD dan setting grafisnya very high. FPS saat cutscene sama-sama aja, paling cuman beda di CPU load-nya. Saat in-game experience baru kelihatan bedanya guys. Seperti biasa, di sini i3 Gen 2 tergolong nggak playable dengan FPS naik turun parah di kisaran 20-an aja. Kalau i3 Gen 4 masih lumayan oke, rata-rata FPS-nya hampir setara dengan i5 Gen 2. Dan yang paling tinggi jelas i5 Gen 4. Walaupun FPS-nya di bawah 60, di prosi ini nggak ada stuttering atau lag yang parah, apalagi sampai freeze. Game selanjutnya Shadow of the Tomb Raider. Resolusi sama, setting grafisnya high. Dari cutscene aja di sini udah terlihat perbedaan performa keempat prosi ini guys. i3 Gen 2 tertinggal jauh. i3 Gen 4 bisa mengungguli i5 Gen 2. Sedangkan beda i3 dengan i5 Gen 4 tipis ya. Begitu pula di in-game experience-nya. Seperti biasa, i3 Gen 2 kurang playable. Nggak seperti i3 Gen 4 yang bahkan bisa lebih unggul dibandingin i5 Gen 2. Mungkin karena game ini cuma memakai performa single core single thread ya. Tapi anehnya di hasil in-game benchmark i5 2500 punya average FPS yang lebih tinggi. Game terakhir kita coba di Horizon Zero Dawn, resolusi Full HD dengan setting medium. Di sini i3 Gen 4 kembali menunjukkan keperkasaannya. Sekarang FPS-nya malah mepet-mepet dengan versi i5-nya. Sedangkan i5 Gen 2 jelas-jelas kalah FPS. Apalagi i3-nya makin parah. FPS yang didapat cuman separuhnya aja. Keren juga ya ini i3 Gen 4. Udah lebih adem, lebih ngirit daya. Performanya juga lumayan oke walaupun kurang konsisten. Tapi jelas masih worth lah buat disandingin sama VGA macam GTX 1050 Ti atau RX 570. Untuk hasil Unigine Heaven jelas nggak kelihatan bedanya ya guys, karena ini murni GPU bench. Peran prosi hampir nggak ada di sini. Oke, jadi sekian aja video ini. Semoga bisa memberi pencerahan buat kalian yang mau pilih-pilih prosi Intel Core Gen 2 atau Gen 4. Makasih udah nonton.